Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fendri Setiawan dengan NIM 23115523. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan jawaban saya terkait ujian tengah semester mata kuliah kepemimpinan. Yang pertama, ada peran kepemimpinan di dunia mahasiswa dan karir masa depan. Peran kepemimpinan di dunia mahasiswa sangatlah krusial karena berfungsi sebagai laboratorium untuk mengembangkan keterampilan atau soft skill esensial yang secara langsung berdampak positif pada kesuksesan karir masa depan. Di lingkungan kampus, kepemimpinan bukan hanya sekedar jabatan ketua, namun tentang bagaimana individu mempengaruhi, memotivasi, dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama dalam organisasi atau proyek. Peran-peran di atas mencakup mengambil inisiatif, mahasiswa belajar mengidentifikasi masalah atau peluang dan memulai tindakan untuk mengatasinya, mengelola dan menyelesaikan konflik, berhadapan dengan beragamnya kepribadian dalam tim, mengajarkan cara menengahi perselisihan dan menjaga lingkungan kerja yang positif. Selanjutnya ada pengambilan keputusan. Pemimpin mahasiswa dilatih untuk menganalisis situasi, mempertimbangkan konsekuensi, dan membuat keputusan yang tepat dan tegas. Yang terakhir ada menjadi teladan. Integritas dan etika yang ditunjukkan dalam peran kepemimpinan membangun kepercayaan dan menginspirasi anggota tim lainnya. Selanjutnya ada tokoh yang paling mempengaruhi hidup saya, yaitu Bapak B.J. Habibie, karena banyak keteladanan beliau yang patut kita contoh, yaitu dari ketekunan, kedisiplinan, dan kerja keras beliau dalam mengejar ilmu, pengetahuan, dan cita-cita. Ia juga menginspirasi banyak anak muda untuk terus berinovasi dan tidak pernah menyerah pada mimpi, seperti terlihat pada kisah perjuangan beliau dalam mengembangkan industri dirgantara. Berikut penjelasan dari keteladanan beliau. Yang pertama ada ketekunan dan disiplin. Beliau dikenal dengan kedisiplinannya yang tinggi dan ketekunannya dalam belajar. Seperti saat ia berjuang membiayai pendidikannya di Jerman, berjalan kaki ke kampus, dan terus menekuni ilmu hingga meraih gelar doktor. Selanjutnya ada rasa ingin tahu dan inovasi. Ia menunjukkan bahwa rasa ingin tahu adalah kunci untuk terus belajar dan menciptakan inovasi, termasuk penemuannya tentang faktor Habibie yang digunakan di dunia penerbangan. Selanjutnya, semangat tentang menyerah. Perjuangan dan penolakan yang ia hadapi dalam mewujudkan mimpinya, termasuk proyek pesawat R80, menjadi contoh bagi anak muda untuk tidak mudah menyerah meskipun menghadapi kesulitan. Selanjutnya, menghargai ilmu dan minat. Ia mengajarkan pentingnya konsisten dalam menekuni bidang yang diminati dan tidak takut belajar hal yang sulit, karena hal tersebut dapat membantu mencapai cita-cita. Selain keteladanan beliau di atas, berikut adalah alasan mengapa beliau sangat mempengaruhi hidup banyak orang. Yang pertama adalah visioner yang melampaui zaman. Beliau tidak hanya memimpin orang tetapi juga memimpin ide. Beliau membuktikan bahwa bangsa Indonesia mampu menguasai teknologi tinggi di saat banyak pihak yang meragukannya. Ini mengajarkan kita untuk percaya pada visi kita sendiri. Yang kedua ada keseimbangan IQ dan ESQ. Beliau mempopulerkan konsep keseimbangan antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan iman dan takwa. Ini mengajarkan bahwa pemimpin yang hebat bukan hanya cerdas otaknya, tapi juga kuat spiritualnya. Yang terakhir ada cinta dan kesetiaan. Kepemimpinan beliau juga tercermin dalam kehidupan personal. Kisah dengan Ibu Ainun ini menunjukkan sisi humanize seorang pemimpin, bahwa kekuatan terbesar pemimpin seringkali berasal dari dukungan keluarga dan kemampuan untuk mencintai. Selanjutnya ada analogi bahwa pemimpin selalu terlihat setiap tindakan menjadi contoh. Analogi bahwa pemimpin selalu terlihat setiap tindakannya menjadi contoh sangatlah relevan dan krusial dalam konteks kepemimpinan yang efektif. Hal ini didukung kuat oleh beberapa landasan teori kepemimpinan, terutama yang berfokus pada perilaku dan pengaruh sosial. Landasan teori kepemimpinan dibagi tiga. Yang pertama ada teori pembelajaran sosial, yang kedua ada teori kepemimpinan perilaku, dan yang terakhir ada teori kepemimpinan transformasional. Namun dari ketiganya di atas, saya akan berfokus pada teori yang pertama, yaitu teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Analogi ini sangat akurat dalam psikologi kepemimpinan. Ini sering disebut dengan
The Fishbowl Effect atau efek akuarium. Pemimpin diibaratkan seperti ikan di dalam akuarium kaca. Mengapa demikian? Karena setiap gerakan sekecil apapun diamati oleh semua orang di luar. Analogi ini paling kuat dijelaskan melalui social learning theory oleh Albert Bandura. Yang pertama, observational learning. Teori ini menyatakan bahwa manusia belajar perilaku dengan cara mengamati dan meniru orang lain. Yang kedua, ada modeling. Dalam konteks kepemimpinan, bawahan tidak melakukan apa yang pemimpin katakan, melainkan apa yang pemimpin lakukan. Yang terakhir, ada implikasi. Jika pemimpin meminta tim untuk disiplin tetapi ia sendiri sering terlambat, maka teori ini tim akan meniru keterlambatannya, bukan perintah disiplinnya. Tindakan pemimpin adalah standar informal yang berlaku dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada penjelasan singkat mengenai teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan adalah seperangkat konsep, pandangan, dan prinsip yang menjelaskan bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan bersama, serta apa yang membuat seorang pemimpin efektif. Teori kepemimpinan terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori beranggapan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibentuk. Teori ini berfokus pada karakteristik bawaan seperti kecerdasan, kepercayaan diri, dan karisma. Yang kedua ada transformational leadership, fokus pada kemampuan pemimpin untuk menginspirasi perubahan besar. Pemimpin jenis ini memotivasi pengikut untuk mencapai lebih dari yang diharapkan dengan cara memberi visi masa depan, stimulasi intelektual, dan perhatian pada kebutuhan individu anggota tim. Yang ketiga ada servant leadership, filosofi di mana tujuan utama pemimpin adalah melayani. Pemimpin mendahulukan kebutuhan tim di atas kebutuhannya sendiri, berbagi kekuasaan, dan membantu orang lain berkembang. Kekuatannya bukan pada perintah tetapi pada dukungan. Yang terakhir ada situational leadership, teori yang menyatakan bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan terbaik. Pemimpin yang efektif harus menyesuaikan gayanya berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan anggota timnya saat itu. Lalu ada penjelasan singkat mengenai peran-peran. Yang pertama ada peran leader. Peran leader adalah mengambil inisiatif, menetapkan arah, dan memotivasi kelompok untuk mencapai visi bersama. Bisa juga kita definisikan sebagai orang yang memegang kemudi dan tanggung jawab akhir atas sebuah keputusan atau kelompok. Itu mempunyai beberapa tanggung jawab. Yang pertama ada mengambil keputusan, yang kedua ada memimpin, ketiga memotivasi dan pengembangan, yang terakhir ada manajemen konflik. Contoh sederhana dari leader, yang pertama ada ketua BEM, kedua koordinator lapangan, yang terakhir juga bisa ketua kelompok tugas. Lalu ada peran follower. Peran follower adalah mendukung pemimpin dan berkontribusi secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan tujuan yang telah ditetapkan. Peran ini adalah inti dari keberhasilan tim. Definisi follower sering disalahartikan sebagai peran pasif, padahal efektif followership adalah kunci keberhasilan. Ini adalah mitra kritis pemimpin. Berikut tanggung jawab follower. Yang pertama ada kinerja tugas, yang kedua umpan balik konstruktif, ketiga komitmen, dan yang terakhir berpikir kritis. Contoh sederhana dari follower yaitu staf departemen yang mengerjakan proker dengan tuntas dan memberi masukan pada ketua saat rapat. Dan terakhir ada peran influencer. Peran influencer adalah menggunakan pengaruh, ide, atau keahlian untuk mendorong perubahan, inovasi, atau perbaikan tanpa harus memegang posisi formal sebagai pemimpin. Influencer bisa kita definisikan sebagai seseorang yang mungkin tidak memiliki jabatan, namun memiliki karisma atau gagasan yang mampu menggerakkan opini publik mahasiswa. Berikut ini tanggung jawab influencer. Yang pertama ada mengintroduksi ide, yang kedua membentuk opini, yang ketiga mempertahankan nilai, dan yang terakhir mobilisasi. Contoh sederhana dari influencer sendiri yaitu mahasiswa yang vokal menyuarakan isu lingkungan sehingga satu kampus mulai sadar sampah meskipun dia bukan ketua organisasi pecinta alam. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.